Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini yang tertunda 1 bulan yang lalu karena kita kedatangan pewaris Nabi, yaitu Ustadz Abdus Somad kan Yona. Nah, pi jadwal lembu mengaji siko kan, kan yo kan, nah, karambatan kan, ya. Jadi mau ditelepon dek Ibu Bidan ini, diundur Ustaz Cembok, kok undur sehari 2 hari, kira sebulan undurnya kan itu. Nah, kira sebulan undurnya kira kan. Nah, di kini aku ngaji. Nah, itu. Di kajian malam kini ambo ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu firman Allah di dalam surat Al-An'am. Surat yang ke-6 ayat 125. Ulang balik ya, surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Inna la yu'minun. Barang siapa yang menginginkan Allah akan menghadap petunjuk, dia akan menggunakan dadanya untuk menyembah Islam. Dan barang siapa menginginkan menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang menolak penyakit di langit. Demikianlah Allah menyebabkan sisa kepada orang yang tidak beriman. Lah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maku ambu agih kaji ko kepada awak malam kini adu istilah yang sedang berkembang kini baik internasional maupun secara nasional dengan istilah bahasa bercampur. Sakare bahasa awak bahasa agamo, sakare entah najale dan entah bahasa Latin, entah bahasa Inggris, entah bahasa Yunani, entah bahasa ndak tahu bodoh, pokok ndak tahu bodoh. Cuman bunyinya model ikuan. Islamofobia. Ya. Jadi itu yang sedang berkembang kini yang dibahas, termasuk Ustadz Felix Xiao yang gencar-gencarnya menjelaskan persoalan Islamofobia ini. Atau disingkat saja macamnya Islamfobia. Artinya tuh Ustadz, awak beragama Islam ya, awak beragama Islam tapi awak takut juga agama awak sendiri. Awak beragama Islam tapi awak buruk sangku awak ke agama awak sendiri. Awak beragama Islam tapi awak banci ke agama awak sendiri. Itu yang disebut dengan fobia. Dia kadang-kadang misal diajak dia awak mengaji, nah, ialah mengaji bu, kecewa dah. Ambo sabana lain namuh mengaji tapi ambo takut. Badai takut makin dikaji makin banyak nampak salah awaknya. Itu fobia namuh. Kau nang galak aku fobia lah kau. Nah, nampak orang beko pakaian menurut ajaran agama, menutup aurat rapi-rapi, ndak nampak bentuk tubuh, beko buruk sangkunya, ku aliran aku. Aku dari mana ku, alu apunya ku, tu fobia namanya tu.
Ya, kalau ada ajaran Islam pamonya kalau orang berzina didera atau dirajam, kalau orang mencilok potong tangan, kareh bana agama kan tak batu agama orang. Tiba kebenciannya kepada agama. Padahal yang dibencinya agamanya sendiri, yang diburuk sangkonya agamanya sendiri, yang ditakutinya agama sendiri. Tunan fobia, maka disebutlah Islam fobia. Di kini ambo magi kaji sababnya, beko dicariin solusi. Jadi yang menyebabkan maka sampai di kalangan Islam ada yang fobia inyo dengan agamanya, sebabnya cik sajanya. Walaupun inyo beragama Islam, tapi belum mendapat hidayah. Itu aja kajian kininya. Tapi kalau basobok ada orang-orang yang macam itu, iyo nyebatu Islam. Karena Islamnya bukan karena hidayah, Islamnya karena faktor keturunan. Tapi kalau Islam awak karena hidayah, ayat tadi sudah mengatakan yasrah sadarahu lil Islam, lapang dadu awak menerimu Islam koha. Fa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadarahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat hidayah atau mendapat petunjuk, maka dilapangkan dadonya, dibukakan dadonya untuk menerima Islam secara kafah. Mana Islam secara kafah? Zalikal kitab. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itulah yang disebut dengan kafah, dan itulah Islam. Nan diperjuangkan dek Nabi salamo lebih kurang 23 tahun. 3 balai tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, hanya satu Al-Quran. Lalu bagaimana dengan sunnah, Ustaz? Sunnah itu penjelasan dari Al-Quran, pengamalan dari Al-Quran, dan sikap Nabi terhadap Al-Quran. Itu yang disebut dengan sunnah. Tapi yang hidayah itu adalah Al-Quran. Allah yang katakan haza huda. Mulang balik ya. Yang hidayah itu adalah Al-Quran. Haza huda. Di dalam surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45, ayat yang ke-11. Ya, surat 45, surat Al-Jasiyah, ayat yang ke-11. Jadi Al-Quran inilah yang hidayah. Jadi orang yang tidak dapat hidayah dari Al-Quran, itu yang membawa dadonya sampai sasak. Bismillahirrahmanirrahim. Haza huda wallazina kafaru bi ayati rabbihim lahum azabum mir rijzin alim. Ini Al-Quran adalah petunjuk dan dari orang yang beriman dan orang-orang yang kali ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksa dan sangat pedih. Haza huda. Jadi kalau ingin awak mendapatkan hidayah dari Allah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena hidayah itu sendiri adalah Al-Quran. Makanya Allah katakan zalikal kitab la raiba fihi huda lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Di sini kenapa umat Islam jauh dari hidayah? Bama kau sampai dari lu dapat hidayah karenanya menjauh dari Al-Quran. Nah, jadi awak banyak umat Islam yang tak tahu lagi dengan Al-Quran. Makanya Allah katakan dalam ayat tadi sambolnya, dan orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah ini, bagi mereka sudah disediakan azab dan balasan siksaan nanti yang lebih pedih lagi. Makanya barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah, dilapangkan dadonya menerima Islam. Tak ada ayat nan kareh, tak ada ayat nan lunak. Semuanya adalah hidayah, semuanya adalah petunjuk. 6.236 ayat. Orang tua dulu membacanya 6.666 ayat. Yang batunya 6.236 ayat. Boleh dia tuan pakai kalkulator, boleh dicalik di HP bagi, silakan. Jadi lapang wak menerima ayat tadi. Adik apa saja yang dikatakan Allah, itu semuanya hidayah, semuanya adalah petunjuk. Awak terima. Contoh bapak dan ibu. Kom bagi contoh orang yang lapang dado ya. Di zaman Nabi dahulu bapak ibu, ada seorang ibu mendatangi Nabi. Kom mencelik dado lapang nama ba. Nyutamu Nabi, ya Rasulullah,
Ada apa kata Nabi? Tolong engkau jalankan hukum had, hukum Islam kepada diri ambo. Maknanya ada apa, Bu? Ya, ambo lah melakukan pelanggaran terhadap ajaran agamu. Apa tu? Disampaikanlah oleh si ibu tadi, basoinyo sudah melakukan perbuatan zina. Dan ini adalah seorang janda, seorang yang sudah berkeluarga, lalu melakukan perbuatan zina. Dia minta kepada Nabi untuk menjalankan hukum Islam. Hukum Islam itu orang lah berkeluarga kalau zina. Tak dera dah, rajam, dirajam sampai mati. Oh, tak bisa dah kata Nabi. Islam ko tak bisa main bitu saja dah. Bisa dilakukan hukum kalau ada yang menuduh, ada saksi, ada barang bukti segala macam. Nah, baru bisa kata Nabi. Kini ya Rasulullah, yang menuduh adalah ambo, yang tertuduh adalah ambo, saksinya adalah ambo, barang buktinya kado dalam pari ambo kini ko. Baik itu lapangnya menerima ajaran agama tu. Datuk kata Nabi, baiklah kata Nabi. Tapi tanya mbak ibu cik dulu, yang ada di dalam barang bukti di dalam tu ada kesalahan taknya? Tak ada dari Rasulullah. Kalau tak adanya salah, pulanglah dulu. Berarti sampai mbak melayan ya Rasulullah, pulanglah dulu. 9 bulan bapak dan ibu sampai melayan. Setelah melayan, datang pula kepada Nabi balik. Awak kalau dia izin pulang dari penjara tiba rumah, bang, cabut. Ini lapang menerima. Dah layan anaknya datang balik menemui Nabi. Ya Rasulullah, anak mula lai ya Rasulullah, silakan jalankan hukum Islam tu kepada ambo. Tak kata Nabi. Baik kata Rasulullah. Tapi sebelum ambo menjalankan hukum iko, tanya ambo cek dulu. Ada ndak hak anak kau pada ibu? Oh lai ya Rasulullah. Apa haknya? Ya susu ambo ya Rasulullah. Pulanglah dulu. Berarti harus bersusukan 2 tahun lagi ya Rasulullah. Pulanglah dulu. Disusukan lagi bapak dan ibu 2 tahun. Datang lagi setelah anak bapak pacarai menyusu, lah pandai berjalan tiba datang lagi Nabi. Ya Rasulullah, anak bola lai ku anak ambo, lah pandai berjalan. Sekarang jalankan. Jadi Nabi tak bisa mailak kama berjalan lai. Akhirnya baru Nabi katakan, besok asar datang kemari. Datanglah sibuk tadi, selesai solat asar, suruh gali lubang dengan para sahabat sampai setinggi liye, dimasukkan ibu ke dalam, tinggal kepala saja, disuruh sahabat mengambil batu untuk merajamnya. Lalu Nabi perintahkan, sekarang kalian rajam si ibu ini dengan batu. Tak ada yang membayar surang Allah gitu. Bakun tak kalian jalankan? Kan ambo yang mensuruh kata Nabi. Iyo betul ya Rasulullah. Kami engkau yang menyuruh, tapi kami tak membantah engkau Rasulullah. Kami tapi iyo tak berani melakukan do. Sebab engkau juga mengajarkan kepada kami hukum bisa dijalankan kalau jaleh barangnya, jaleh siapa yang menuduhnya, karajonya, siapa saksinya, maha buktinya. Oh iyo kata Nabi, betul tu. Nah sekarang lakukanlah dulu. Beko menerangkan kepada kalian kata Nabi. Beko menerangkan, akhirnya dirajamlah si ibu sampai mati. Lalu kemudian baru Nabi berdiri ke tempat yang tinggi dan Nabi sampaikan, tahu tak kalian peristiwa itu 3 tahun yang silam. 2 tahun tambah 9 bulan kalau 3 tahun tu nah. 2 tahun 3 tahun yang silam. Lah mau katon ke ibu kau merdeka tapi minta juga kini hukuman Islam kau di jalan. Artinya nyunda ingin berurusan nanti di akhirat, dia selesaikan urusan ini. Jadi nyutarimo Islam tu dengan lapang dado, ndak mila-ila, ndak mencari jalan larinya do. Jadi saksikanlah oleh kalian kata Nabi, satu-satunya pezina yang dijamin besok langsung masuk surga ikulah orangnya. Balik lantiangan mereka itu. Nah, panjang pikir kan? Makanya awak belum bisa menerima Islam secara lapang karena hidayah itu belum kita dapatkan secara sempurna. Hidayah itu bertahap-tahap Allah memberikan kepada awak. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita lagi contoh yang lain. Mana lapang, mana sampi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada Nabi awak bersabda model ikuan. Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Alhamdulillah, berarti ibu tahu dengan hadisnya. Itu hadisnya sahih Bukhari Muslim ya. Puasa yang paling disukai oleh Allah kata Nabi awak adalah puasa Nabi Daud. Yang mengecekkan Nabi Daud apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang berbicara, puasa yang disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Lalu ada di antara umat Islam yang mengamalkan sabda Nabi tadi, nyucubolo puasa Nabi Daud. Lalu beko ada lo umat Islam yang memberi komentar, ayo makan Pak, ayo makan Bu. Jawapannya orang puasa tadi, indak bisa do, ambo puasa. Puasa Allah kini ko, ambo puasa Nabi Daud. Kami itu kece orang puasa tadi. Kece orang membasuh minum tadi. Lah jale awak umat Nabi Muhammad puasa Nabi Daud pakai jokan lapang sampai. Lapang sampai. Ana lapang.
La ilaha illallah. Lapang sampai. Nah lapang nama. Ayo Pak, ayo Bu makan Bu. Jawapannya ambo puasa. Puasa tu puasa Daud. Deh alhamdulillah sanggup sinan melakukan puasa Nabi Daud. Nan ambo ya lun bisa le do. Lapang sampai. Lapang itu nan payah kini. Yang membenarkan amalan orang tu nan payah kini gua. Nambana amalan awak seorang saja. Nambah tua nan dia awak seorang saja, nan diurang nan dia amalkan orang walaupun ayat, walaupun hadis ndak betul tu doh. Atu sampai namun ndak hidayah tu doh. Kalau nan hidayah tu lapang dado menerima Islam walaupun orang nan melaksanakan atau ndak awak yang melaksanakan orang tapi lapang dado awak menerima. Nah, maka itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau basuh kampung ambo di tepi danau tu Bapak Ibu, orang yang sampai dado menerima agama ko istilahnya adalah kereta nan mandaki di malah do kereta betul sangka kok. Kereta di kampung ambo tepi danau tu Lai tahu jo kereta, lai tahu jo kereta kok. Lai kereta nan mandaki angok nan sasa, ayam nan batalu. La ilaha illallah. Tu lambe jawapannya, ayam nan batalu. Balan dah sampai nak bagai sampai dah ada masalah bagai itu dah. Alah ayam nan batalu aiku nan padia. Ndak inyo nan batalu do ayam nan batalu aiku nan padia. Aiku orang nan sampai dalam agama. Kenapa? Karena belum mendapat hidayah. Islam hanya sekadar baru faktor keturunan. Bahasa awak ayah Islam, mande Islam, lingkungan Islam, lalu awak beragama Islam pula tapi belum karena hidayah. Maka itu Bapak Ibu kalau ingin Islam awak karena hidayah, giring seluruh keluarga awak kepada Al-Quran. Nah sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tahu Bapak dan Ibu, hidayah ku hanya hak monopoli Allah. Nabi Muhammad sendiri pun tidak mampu memberi hidayah. Begitu mahal. Jadi kalau Bapak yang hadir kini, ibu-ibu yang hadir kini, kalau lai dapat hidayah awak, Islam awak karena hidayah, masuk bersyukurlah awak kepada Allah. Allah pilih awak untuk menerima hidayah. Namun Nabi awak sendiri tidak bisa. Coba kita lanjutkan. Surat 28, surat Al-Qasas. Kama baliknya tu. Surat 28. Surat Al-Qasas ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi akan memberi petunjuk kepada orang yang diasihi dan dia lebih mengetahui bahwa yang mau menerima petunjuk. Nah, lain tak dengar apa Ibu tuan? Innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberi hidayah. Sekalipun man ahbabta kepada orang yang engkau cintai. Ayat ini berkenaan dengan orang yang beliau cintai, paman beliau Abu Talib. Abu Talib yang mengasuh Nabi saja umur 8 tahun. Nabi masih dalam kandungan, ayah meninggal. Umur 6 tahun induk meninggal. Dikasuh oleh kakek, umur 8 tahun kakek meninggal. Lalu dikasuh oleh Abu Talib. Sampai berkeluarga umur 25 tahun. Sampai menerima wahyu umur 40 tahun. Abu Talib selalu dekat dengan Nabi untuk melindungi Nabi. Itu bukan melindungi Islam, tapi melindungi kekeluargaan. Karena itu adalah anak saudara kandung beliau sendiri. Abdullah dengan Abu Talib berdua anak kandung. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi Nabi sendiri tidak bisa memberi hidayah. Ambo yang bagi hidayah kata Allah, dan ambo tahu sianan kemungkin mendapat hidayah. Jadi ya tugas Nabi itu Ustaz, tugas Nabi adalah membimbing awak untuk mendapatkan hidayah. Yang hidayah adalah Allah yang akan memberi, karena itu adalah hak
peto Allah, hak prerogatif Allah, itu adalah hak mutlak Allah yang akan memberikan. Jadi Nabi awak termasuk kami para mubalik ini, para pewaris-pewaris Nabi ini, menggiring awak kepada sumber hidayah. Haza huda. Jadi sejak dari guru TPA sampai ahli fikih segala macamnya kata adalah semuanya adalah pewaris Nabi yang membawa awak, mengantarkan awak kepada sumber hidayah, yaitu Al-Quran. Jangan lecehkan guru TPA, jangan lecehkan guru tahfiz, jangan lecehkan guru-guru menerjemahkan Al-Quran setiap pagi. Semua mereka mengantarkan kita untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Tak ada yang lebih baik di antara mereka. Awak tidak pandai mengaji kalau tidak ada guru ngaji dulu dah. Nah, kini mentang-mentang ilmu lah tinggi, guru ngaji awak leceh-lecehkan. Jangan. Itu namanya awak lupa hari kalau lapane lupa kacang dari kulit nama tu. Banyak kini nampak demo kau direndahkan, ikut direndahkan. Padahal tanpa andil mereka awak tak bisa naik ke jenjang katih. Ibu sekolah SMP dulu langsung saja tu belajar je guru SD dulu. Tu baru guru SD ibu rendah-rendahan gini kau. Ya nang diajarnya gitu 1 tambah 1 2 je, 2 tambah 2 4 je tu. Nak tambah-tambah ilmu. Itu langkah pertama baru melangkah katih. Jadi orang kini tidak pernah mengenal jasu. Tak pernah mengenal andil orang lain yang ada dalam dirinya. Jadi sekecil apapun ada andil orang dalam diri awak, mesti kita haragoi. Kau nak tibuak deteh dah. Nah, jadi Bapak Ibu, itu orang tak dapat hidayah. Ilmu boleh tinggi, tapi hidayah tak ada, timbul kesombongan. Jadi orang yang lapang dada itu adalah orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah. Di Nabi awak, tugas beliau adalah membimbing awak untuk mendapat hidayah, bukan memberi hidayah. Coba mari kita buktikan dengan surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 52. Surat 42, surat Asy-Syura ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami berikan kepada Allah dengan perintah kami sebelumnya engkau tidaklah diberi apakah kita dan apakah menunggu, tetapi kami jadikan engkau itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk supaya kami mengenali di antara hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, tadi Allah katakan innaka la tahdi, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Sekarang wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad tugas engkau adalah membimbing, memandu, mengayomi orang kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi tidak bisa memberi hidayah, hanya mengantarkan awak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya awak solat minta pada Allah, ihdina, hidayahi kami, tunjuki kami siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Duduk antara dua sujud awak minta lagi, wahdini, beri aku hidayah, beri aku petunjuk. Nah, tapi tidak akan dapat awak hidayah tadi dah, awak walaupun awak meminta. Kenapa? Usahanya adalah Al-Quran. Haza huda. Ini dia, ini Al-Quran yang merupakan hidayah yang kalian minta-minta tu aku nyuah. Nah, cuba cari Bapak Ibu bertunjukkan surat 7 balik. Beko balik kemari balik ya, balik ke surat 42 balik, surat 7 balik ayat 9. Nah, jadi Bapak Ibu awak yang sebentar ko barami-rami awak mengucapkan setelah imam membaca ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, awak baca
Amin. Kabulkanlah ya Allah. Allah mau mengabulkan kalau bapak dan ibu mau berusaha untuk mendapatkan jawaban dari Allah. Surah 7 balik, surah Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar mengenai keadaan kaum mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi yang Bapak Ibu minta dalam solat tunggang tunggi 7 kali sehari semalam, 2 kali awak membaca, sekali dalam surah Al-Fatihah, sekali antara duduk 2 sujud, maka jawabannya adalah inna hazal Quran. Ini dia Al-Quran. Yahdi lillati hiya aqwam. Nangka membimbing awak, nangka menunjuki awak kepada siratal mustaqim itu. Makanya banyak orang rajin solat di kantor korupsi, banyak yang rajin solat di pasar mengicu, banyak rajin solat di masyarakat berselingkuh, rajin solat tapi masih ribah gunjang. Kenapa? Yang dicarinya, yang dimintanya belum ketemu karena tidak bau saung. Jadi ambo bapak dan ibu termasuk Ustaz Kindi barangkali menyekolahkan anakmu, memondokkan anakmu untuk Al-Quran karena ambo tidak mampu bagi hidayah. Yang mampu memberi hidayah adalah Allah. Cuman Allah memberi hidayah lewat Al-Quran, makanya diqurankan seluruhnya. Alhamdulillah dengan 8 orang anak ambo baru, 5 orang sudah hafal Al-Quran 30 juz, 3 orang lagi yang belum. Muhammad Sodik baru 5 balik juz, Ruqayyah Kamila baru 2 balik juz, Ummu Kusum baru 6 juz, selebihnya sudah 30 juz. Lanjut lagi mereka dengan Al-Quran. Apa itu? Menterjemahkan Al-Quran. Maka sekolahnya insyaAllah sekolah belajar bahasa Arab. 2 lah menjadi sarjana, 1 orang akan berangkat ke Lipia Aceh insyaAllah bulan Agustus ini. Kini sekolah nawak S1, S2 sampai S3 di kantor mencilak kena hidayah tidak ada. Sekolah S1, S2, S3 dia sarjana insinyur jadi pemborong, kasih dimakan simen di luluannya, basi di luluannya juga. Kenapa? Hidayah tidak ada. S1, S2, S3 sekarang menjadi penegak keadilan, berdiri di tengah hukum, tapi disogok orang menari mojo. Kenapa? Hidayah tidak ada. Ilmu ada, hidayah enggak ada. Makanya hidayah itu adalah Al-Quran. Jadi kita umat Nabi Muhammad 23 tahun hanya berjuang untuk satu titik, yaitu Al-Quran. Sekarang balik kepada surah 42 tadi balik. Kepada pangkayat. Tadi ujung ayat, sekarang pangkanya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Apa kata Allah? Demikian itulah auhayna telah kami wahyukan ilaika kepada engkau Muhammad ruhan. Apa itu ruhan? Al-Quran. Jadi ruhan, kata Allah pakai kata-kata ruhan, yaitu Al-Quran. Makanya orang dahulu pengajian macam awak kini disebut bukan majelis ta'lim, bukan kajian, tapi disebut dengan santapan rohani. Jadi Al-Quran adalah makanan jiwa awak, makanan diri awak. Jadi manusia yang tidak dagi makan itu adalah rohnya, jiwanya tidak dagi makan. Al-Quran adalah makanan jiwa, maka orang dulu menyebut santapan rohani. Kalau bapak ibu bau sawo keluar mencari baris, mencari sambal semacam tu santapan itu jasmani. Nah, pertanyaan ambu adalah anama lebih baik kamau sawo lebih condong kepada santapan jasmani daripada rohani. Ndak ambu bertanya jawab saya elok. Baik ke jasmani. Berarti bapak ibu ndak adil ke diri.
Ndak adil awak ke diri awak. Rohani awak perlu diage makan, jasmani awak perlu diage makan. Bakok jasmani jonan awak utamakan pagi petang siang malam. Ndak tentu hujan jo panen mencari makanan jasmani, sementara rohani indak jo bagi-agi makan. Pada dalam nyanyi Indonesia Raya dah ada itu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Makanya orang dahulu bapak dan ibu yang mau calik tahun 70-an banyak yang kerempeng-kerempeng. Tahu ibu kerempeng kau? Atu. Kurih-kurih, kurang vitamin, kurang gizi bentuknya orang dahulu. Tapi jiwanya Pak lumayan. Kalau mengecek juga banyak hikmah, banyak kandungan kebenaran. Mana orang ngeceknya penuh dengan makna. Nah kalau kini mengas ketika kau sampai sentiang tu sen keluar mencong. Jadi orang dulu memang kuri-kuri. Kalau kini tidak ada orang bonsor-bonsor, gapuk-gapuk. Nang gapuk jangan singgung lah, makasih ambo. Nang bonsor, nang gapuk gitu. Nah, jangan singgung lah. Ya karena dari pagi sampai malam sibuk mencari kuliner Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, walaupun awak orang bapitih, kau guna pitih dicari. Kalau kapatan talo selero, maaf Bapak dan Ibu. Nanti ada batihnya karena itu adalah hukum sunnatullah, hukum alam, nature of law. Ya, hukum alam. Jadi nanti maaf Bapak Ibu, walaupun piti ado nang dijual orang banyak, tapi beko ado saatnya ndak menerima lai. Iko dagih ndak namo, iko dagih ndak namo. Akhirnya turun kondisi fisik awak, turun kondisi jasmani awak, sementara jiwa lah lama menderita indak dagih makan. Sesudah itu baru timbul masalah. Anak membuat masalah, orang rumah membuat masalah, laki membuat masalah, matua membuat masalah, minantu membuat masalah, tetangga masalah pulo, utang bermasalah pulo, jabatan bermasalah pulo. Akhirnya tidak mampu menyelesaikan masalah, stres. Dia stres, tegang. Akhirnya tagalicik di kamar mandi, atau tajatuh di janjang naik rumah, atau tagalicik di hati rumah, atau naik auto. Lah sebenarnya lah stres, tidak mampu lah menyelesaikan persoalan hidupnya. Sampai lalu disebut orang kini dapat penyakit stroke. Dahulu ndak ada Bapak Ibu, ndak ada orang tahu stroke tu dah. Orang dahulu rajin mengaji, kok ada membantu orang stroke tu ciek juduonya, tapi ndak stroke namanya dah ditampa malapari bahasa kampung ambo. Nah, ditampa malapari nama bahasa kampung ambo. Lah iya do ciek juduonya, memang orang ndak mengaji. Kini lah panuh rumah sakit stroke Bukit Tinggi, lah melimpah ke rumah sakit Tantara, lah tibolo di Yarsi, lah maleba pulau ke rumah sakit Ahmad Utar. Dek banyaknya orang kini ditampa malapari. Sebenarnya tidak mampu dah Pak. Sebenarnya itu aja jiwanya tu tidak berisi, jiwanya kosong. Kini fisik lah lama pulau, masalah tumbuh. Kurang bapitih je ratu-ratunya tu. Cieknya nak bujang-bujang memang ada dia karena putih pacar nak mampu menyelesaikan. Dia kena dikucilkan dia kawan-kawan tak mampu menyelesaikan salah. Ayo kan naik juga. Masalah persoalan jiwa. Malkonnya dia kadang diruyah orang bagai macam-macam lah. Masalahnya jiwanya tak ada dia makan. Kini fisik lah lamah pula. Makanya seimbangkanlah diri awak. Kalau ambo yang terus tamu memang utama dan bawa Al-Quran Bapak Ibu selama makan ambo di dalam keluarga ambo sehari makan sehari ndak. Ambo sejak pagi makan begini lego abo buku lah. Jadi jiwa manusia kini yang lah keropos, jiwa tu ndak berisi. Makanya Bapak Ibu jam isinya Al-Quran itulah hidayah. Nah, kita lanjut ayat tadi. Apa kata Allah kepada Nabi awang? Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya engkau Muhammad indak tahu apa itu kitab Al-Quran, dan engkau juga tidak tahu apa itu iman. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nura. Tetapi kata Allah, kami jadikan ruhan tadi, wahyu tadi sebagai cahaya nura. Dengan cahaya itulah Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Makanya tampak Nabi menerima cahaya tadi disebut dengan Jabal Nur.
Bukan buki itu yang bercahaya, bukan. Buki itu tampek menarimo cahaya, dan cahaya itu adalah Al-Quran. Maka ada nyanyi apanya, doanya yang disenandungkan orang, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Sebagai imam ikutan kita, sebagai cahaya yang menerangi kita, sebagai huda yang menunjuki kita, sebagai rahmat yang merahmati kita. Makanya Nabi bersabda, tidak seorang pun di antara kalian nanti yang masuk surga karena amal perbuatannya. Tidak seorang pun. Pacangang sahabat dia, wahai muda koko, awak beramal kini nak ingin ke surga. Lalu ada yang merendahkan diri bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, wala ana, dan tidak juga saya, illa kecuali dengan rahmat Allah. Jadi awak masuk surga bisa Bapak Ibu karena rahmat Allah, bukan di amal awak. Dia gunanya kami beramal Ustaz. Amal awak gunanya untuk menentukan di mana sampai awak bisa di dalam surga. Ibarat tiket ya, tiket awak 5.000, tiket orang 50.000, leka sama sampai isu dong. Ndak, 5.000 kelas 3. Nah 50.000 di balkon. Itu amal masuk surganya karena rahmat. Nah, kini awak rahmat jauh dari rahmat Allah. Caranya kau bisa masuk surga. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah inilah yang katakan oleh Allah, walakin ja'alnahu nura, tetapi kami jadikan ruhan itu, Al-Quran itu sebagai cahaya, dan dengan cahaya itulah Nabi awak membimbing manusia ke cahaya itu sendiri. Minaz zulumati ilan nur. Nah, kini awak karajo di kantor, cahaya ndak ada, gaji 2 juta, tak bawa jo piti kantor sampai 5 juta. Karena ndak nampak adanya gajinya tu do. Tanya buka ibu cek dulu, sekilo baraon. Yang jale-jale lah, sekilo baraon. 10. Adek karena awak ndak mbok lampu pi manggale, orang membali sekilo awak dia 9. Ah, tanda ndak lampu tu. 9 on bagian, ini nak nampak, ada mana nampak. Tapi kalau membok lampu awak artinya baca hayu, awak ada Al-Quran dalam diri. Orang beli sekilo kok 9 baru mah. Anaian sasa online, Allah bisa ketek tamakan hak orang beko. Tu lampu mengalih nama tu mah. Nikah jo si A, kok bagawo jo si B. Ndak nampak dia orang mana di nikahnya tu ha. Istilah Ustaz. Selingkuh. Ya, kenapa banyak ada istilah perselingkuhan? Ya orang-orang butuh, tak tentu nak ada cahaya je tu. Lagat lain celik kamu sadullah awak ajak ini bang. Awak suruhnya mengaji kemari tu ngangu-ngangu je celik awak. Kau cek dari lambek muka Al-Quran kena berang indak kan. Bapak Ibu, dah ada mau ngaji santai je, mau dah tegang-tegang ngaji je dulu, santai je, anu mau tegang-tegang, pedoman ada tinggal menjalani saja. Di Al-Quran ku adalah cahaya, jadi dengan cahaya ku lah, jadi Nabi awak membawa awak minaz zulumat dari kegelapan itu maknanya, bukan tak ada matahari, bukan tak ada bulan lain, cuman cahaya hidupnya tak ada, yang menerangi jiwanya tak ada, karena tak tahu dengan Al-Quran. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari amba ajak awak balik kepada ayat tadi, kita buru hidayah itu. Kalau Bapak Ibu selalu memburu hidayah ini, artinya mendekatkan diri kepada Al-Quran, lambek jolamu insyaallah takwa itu akan kita peroleh. Karena Allah nanti yang anugerahkan kepada awak ketakwaan itu. Tapi ingat ya, cari dulu hidayah. Kalau lah dapat hidayah, nanti Allah akan tambah hidayah itu lagi, baru Allah anugerahkan ketakwaan kepada awak. Terakhir, kita buka surat Muhammad, surat 47 ayat 17. Surat Muhammad, surat 47 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan yang kemudian adalah orang yang meninggalkan perkataan Muhammad tapi Surat 47 ayat 17. dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan mengurangi ketakwaan mereka. Nah, lah nampak tu. Wallazina tadau zadahum huda. Orang-orang yang telah mendapat hidayah, nanti Allah tambah lagi hidayah itu kepada mereka. Dan Allah anugerahkan kepada mereka nanti kalau hidayahnya bertambah terus, Allah anugerahi takwa itu kepada mereka. Wa atahum taqwahum. Nah, karena waktu masuk Allah Bapak Ibu, itulah yang perlu sampaikan. Jadi mari kita ajak pemburu hidayah, bukan pemburu dolar, bukan pemburu kepeng, bukan pemburu piti, bukan pemburu jabatan, tapi adalah pemburu hidayah. Baca caranya Ustaz, mari kita kejar Al-Quran ini. Dakikkan diri kepada Al-Quran, karena disinilah hidayah itu disimpan oleh Allah. Siapa yang rajin dengan Al-Quran, Allah akan berikan hidayah itu kepadanya, insya Allah. Demikian saja akhir kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.